Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa Islami. Ada hal-hal dari masa kecilmu yang masih melekat hingga sekarang, momen, pengalaman, dan perjuangan yang membentuk dirimu hari ini. Namun, bagaimana jika beberapa pengalaman itu bukan sekadar kebetulan? Bagaimana jika itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar? Tidak banyak yang membicarakan hal ini. Tetapi, pengalaman tertentu di masa kecil dapat membentuk seseorang dengan cara yang bahkan mereka sendiri tidak sadari. Mungkin kamu selalu merasa berbeda. Mungkin hidup mengujimu sejak usia muda. Atau mungkin kamu harus belajar banyak hal dengan cara yang sulit. Tapi satu hal yang pasti, Islam mengajarkan bahwa Allah tidak memberikan ujian tanpa tujuan. Sebelum kita melanjutkan, mari kita luruskan satu hal. Dalam Islam, menjadi terpilih bukan berarti lebih baik dari orang lain. Ini tentang bagaimana kamu merespons ujian yang diberikan kepadamu. Setiap mukmin memiliki kesempatan untuk diangkat di sisi Allah berdasarkan kesabaran, keteguhan, dan kepercayaan mereka kepadanya. Jadi, jika kamu mengalami 7 hal ini di masa kecilmu, ketahuilah bahwa itu mungkin telah membentukmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Mari kita bahas lebih lanjut. Bagian pertama, kamu menghadapi kesulitan sejak kecil. Sebagian anak tumbuh dengan masa kecil yang bebas tanpa beban. Tidak ada kesulitan besar, tidak ada kekhawatiran mendalam. Tapi bagi sebagian lainnya, masa kecil bukanlah hal yang mudah. Mungkin kamu mengalami kehilangan, masalah keluarga, atau luka emosional yang membuatmu harus dewasa lebih cepat dari seharusnya. Sementara anak-anak lain menikmati hidup, kamu justru memikul beban yang tidak seharusnya ditanggung oleh seorang anak. Namun, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu sadari saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguatkanmu. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dipersiapkan. Dalam Islam, ujian bukanlah hukuman. Ujian adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan memberinya ujian." Artinya, jika kamu menghadapi tantangan sejak kecil, itu bukan tanpa tujuan. Allah sedang membentukmu untuk sesuatu yang lebih besar. Dia sedang menciptakan seseorang yang mampu menghadapi lebih banyak hal. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan dan ketangguhan melampaui usianya. Dan sekarang, ketika kamu melihat ke belakang, mungkin kamu menyadari bahwa kesulitan itu telah mengajarkanmu kesabaran, kekuatan, dan pemahaman sifat-sifat yang bahkan banyak orang dewasa masih berjuang untuk memilikinya. Bagian kedua, kamu merasa tidak pernah benar-benar cocok. Pernahkah kamu merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu? Seolah-olah tidak peduli seberapa keras kamu berusaha menyesuaikan diri. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa terhubung dengan cara berpikir, bertindak, atau menjalani hidup seperti orang lain. Jika ini terdengar familiar, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang yang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar merasakan ketidaksesuaian ini sejak kecil. Ini bukan karena kamu aneh. Ini karena kamu diciptakan untuk sesuatu yang melampaui kehidupan biasa. Nabi Muhammad SAW sendiri mengalami hal ini. Beliau dikenal karena kejujuran dan integritasnya di tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kebobrokan moral. Beliau sering menyendiri di Gua Hira, menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Beliau tidak memaksakan diri untuk menyesuaikan diri karena beliau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran
Surah Al-Baqarah ayat 216. Perasaan tidak cocok dengan lingkunganmu, itu mungkin sebuah tanda. Saat orang lain tenggelam dalam hal-hal yang tidak berarti, kamu justru tertarik pada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membawamu kembali kepada Allah. Bagian ketiga, kamu lebih peka dan mengamati lebih dari orang lain. Saat masih kecil, apakah kamu sering memperhatikan hal-hal yang luput dari perhatian orang lain? Mungkin kamu bisa menangkap emosi, kata-kata yang tidak terucapkan, atau detail kecil yang dilewatkan oleh orang lain. Ketika anak-anak lain bermain tanpa beban, kamu justru berpikir, merenung, dan memahami dunia dengan cara yang lebih dalam. Bahkan ketika orang lain tampaknya tidak peduli. Ini bukan suatu kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu akal dan hati yang lebih peka karena suatu alasan. Ada banyak orang yang menjalani hidup tanpa pernah mempertanyakan apapun. Mereka hanya mengikuti arus, melakukan apa yang dilakukan orang lain, dan tidak pernah berhenti untuk berpikir tentang apa yang benar-benar penting. Tapi kamu berbeda. Nabi Muhammad SAW dikenal karena perenungannya yang mendalam bahkan sebelum menerima wahyu. Beliau memperhatikan dunia di sekitarnya, mempertanyakan norma-norma masyarakat, dan mencari kebenaran di luar apa yang tampak di depan mata. Kemampuan untuk merenung dan mengamati ini adalah berkah. Karena itu, berarti kamu tidak ditakdirkan untuk sekadar mengikuti tanpa berpikir. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir." Quran Surah Ali Imran ayat 190. Tidak semua orang melihat tanda-tanda ini. Tidak semua orang berhenti untuk merenung. Tapi jika kamu selalu memiliki rasa ingin tahu yang alami, itu karena Allah telah menanamkannya dalam hatimu dengan tujuan. Dia ingin kamu mencari ilmu, melihat lebih dalam dari yang tampak di permukaan, dan mengenali makna yang lebih besar dalam hidup. Dan sekarang, sebagai orang dewasa, kemampuanmu untuk berpikir mendalam adalah sesuatu yang akan membimbingmu untuk membuat keputusan yang lebih baik, melindungi dirimu dari tipu daya, dan tetap berada di jalan yang benar. Bagian keempat, kamu lebih sensitif secara emosional dibandingkan orang lain. Apakah kamu pernah merasa sesuatu lebih dalam dibandingkan orang-orang di sekitarmu? Mungkin hal-hal kecil yang tampaknya tidak mengganggu orang lain, justru memengaruhimu dengan cara yang sulit dijelaskan. Kamu merasakan emosi dengan intens, baik itu kesedihan, kebahagiaan, atau bahkan penderitaan orang lain. Kamu tidak hanya menjalani hidup di permukaan, tetapi benar-benar terhubung dengan apa yang terjadi di sekitarmu. Dan meskipun mungkin ada orang yang berkata, "Kamu terlalu sensitif," ketahuilah bahwa ini bukan kelemahan. Faktanya dalam Islam, memiliki hati yang lembut adalah salah satu anugerah terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Kemampuan untuk merasakan dengan dalam, tersentuh oleh ketidakadilan, dan memiliki empati, ini adalah sifat orang-orang yang saleh. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal memiliki hati yang paling lembut, terutama terhadap orang-orang yang lemah dan tertindas. Beliau merasakan penderitaan orang lain begitu dalam hingga beliau menangis dan berdoa untuk kesulitan mereka, bahkan ketika orang lain tidak peduli. Jika kamu adalah anak yang terlalu peduli, terlalu merasakan, ketahuilah bahwa Allah menanamkan itu dalam dirimu dengan tujuan. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak hati yang dingin. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang peduli, yang merasa, dan yang berdiri untuk kebenaran. Jadi, jangan pernah melihat sensitivitasmu sebagai beban. Itu selalu menjadi tanda bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menghubungkanmu dengan Allah dan orang-orang di sekitarmu dengan cara yang mungkin tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Bagian kelima, kamu sering menghabiskan waktu sendirian.
Jika melihat kembali ke masa kecilmu, apakah kamu termasuk orang yang tidak selalu cocok dalam kelompok besar? Mungkin kamu lebih nyaman dalam kesendirian, entah itu menghabiskan waktu sendirian di kamar, tenggelam dalam pikiran, atau hanya mengamati dunia di sekitarmu, tanpa selalu ikut serta dalam aktivitas sosial. Dan meskipun masyarakat sering menanamkan gagasan bahwa kesendirian adalah sesuatu yang buruk, Islam mengajarkan hal yang berbeda. Beberapa orang beriman yang paling besar justru menghabiskan waktu dalam kesendirian. Bukan karena mereka kesepian, tetapi karena mereka sedang merenung, bertumbuh, dan memperdalam hubungan mereka dengan Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri sering menyendiri di Gua Hira, menjauh dari hiruk-pikuk masyarakat sebelum menerima wahyu. Dalam keheningan itulah beliau menemukan kejernihan dan tujuan. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Dan ingatlah nama Tuhanmu, serta beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati." Quran, Surah Al-Muzammil ayat 8. Jika kamu sering lebih memilih kesendirian, itu bukanlah sebuah kekurangan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka yang meluangkan waktu untuk refleksi, cenderung memiliki kebijaksanaan, kesadaran diri, dan ketergantungan yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang, sebagai orang dewasa, kemampuanmu untuk menikmati kesendirian akan membantumu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting tanpa terjebak dalam gangguan atau kebisingan yang tidak berarti. Bagian keenam, kamu kesulitan mengungkapkan diri atau merasa dimengerti. Apakah kamu pernah merasa tidak ada yang benar-benar memahami dirimu saat masih kecil? Seperti kamu memiliki banyak hal untuk dikatakan, banyak pemikiran dalam pikiranmu. Tetapi entah bagaimana, orang-orang tidak benar-benar menangkap maksudmu. Mungkin kamu memiliki emosi yang dalam, gagasan yang besar, atau keyakinan yang kuat. Tetapi saat mencoba mengungkapkannya, orang-orang justru mengabaikan atau salah memahami maksudmu. Jika ini adalah pengalamanmu, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang yang Allah persiapkan untuk sesuatu yang lebih besar mengalami hal ini. Dan alasannya, kamu tidak diciptakan untuk sekadar menyatu dengan yang lain. Pola pikirmu, cara pandangmu, dan perasaanmu berbeda karena kamu sedang disiapkan untuk perjalanan yang berbeda. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengalami hal serupa sebelum beliau menjadi seorang rasul. Orang-orang di sekitarnya tidak sepenuhnya memahami karakter beliau, kejujurannya, integritasnya, dan kepekaannya terhadap keadilan. Namun, semua itu adalah bagian dari persiapan untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa dilihat oleh orang-orang saat itu. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran, Surah Al-Muzammil ayat 10. Jadi jika kamu sering merasa kata-katamu tidak tersampaikan seperti yang kamu inginkan, atau merasa tidak dilihat sebagaimana adanya dirimu, itu bukan kekurangan, itu adalah bagian dari perjalananmu. Dan sekarang, sebagai orang dewasa, perjuangan itu telah membuatmu lebih bijaksana, lebih hati-hati dalam memilih kata-kata, dan lebih terhubung dengan orang-orang yang benar-benar bisa memahami dan menghargaimu. Bagian ketujuh, kamu selalu merasa ditarik ke sesuatu yang lebih besar. Bahkan sejak kecil, apakah kamu pernah memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar? Sebuah perasaan yang tidak pernah benar-benar bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata, tetapi selalu ada di dalam hati dan pikiranmu. Seolah-olah ada sebuah panggilan yang mengarahkanku ke jalan yang berbeda. Sesuatu yang membuatmu merasa bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas biasa seperti orang lain. Mungkin kamu sering bertanya-tanya mengapa kamu tidak bisa merasa puas hanya dengan menjalani hidup seperti kebanyakan orang.
Mengapa ada perasaan yang terus mendorongmu untuk mencari makna lebih dalam? Mengapa ada dorongan yang tak kunjung padam untuk belajar lebih banyak, memahami lebih dalam, dan mengeksplorasi sesuatu yang melampaui dunia materi ini? Sejak kecil, mungkin kamu sering merenung, mengamati dunia di sekitarmu, dan bertanya-tanya tentang hakikat kehidupan. Saat teman-teman sebayamu sibuk dengan permainan atau hal-hal duniawi, kamu justru sibuk mencari jawaban atas pertanyaan yang bahkan tidak banyak orang tanyakan. Mengapa kita ada di sini? Apa tujuan hidup kita? Apa yang Allah rencanakan untukku? Perasaan ini bukan kebetulan. Dalam Islam kita diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan keinginan untuk mencari kebenaran dan tujuan dalam hati mereka yang Dia bimbing. Allah tidak menciptakan manusia dengan sia-sia. Setiap jiwa yang lahir ke dunia memiliki tugas dan peran unik yang harus dijalani. Ada sebagian orang yang menjalani hidup tanpa pernah mempertanyakan maknanya. Namun ada juga yang sejak kecil merasakan tarikan kuat ke arah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 69. Jika kamu merasakan tarikan ini ke arah yang lebih besar, itu karena Allah ingin kamu menemukannya. Mereka yang merasa dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, seringkali mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah. Mungkin kamu mengalami berbagai ujian yang terasa berat, kehilangan yang mendalam, atau kesulitan yang tak pernah berhenti. Tetapi justru melalui semua itu, Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menjalani tugas yang telah Dia tetapkan untukmu. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah contoh nyata dari seseorang yang selalu merasakan panggilan untuk sesuatu yang lebih besar. Sejak kecil, beliau bukanlah anak biasa. Beliau dikenal memiliki karakter yang berbeda, lebih dalam pemikirannya, lebih peduli terhadap orang lain, dan lebih banyak merenung tentang dunia dan segala peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Sebelum menerima wahyu, beliau sering menyendiri di Gua Hira, mencari kebenaran, mencari jawaban atas pertanyaan yang terus muncul di dalam hatinya. Dan akhirnya, di usia 40 tahun, Allah memberinya tugas besar sebagai Rasul terakhir. Mungkin perjalananmu tidak akan sama dengan beliau. Tetapi jika kamu merasakan panggilan yang serupa, sebuah dorongan batin yang membuatmu ingin menjadi lebih baik, ingin menemukan kebenaran, ingin memahami lebih dalam tentang kehidupan dan takdir, maka ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari rencana Allah untukmu. Seringkali, mereka yang merasa dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar juga merasa sendirian, karena cara berpikir mereka tidak selalu sejalan dengan kebanyakan orang. Ketika kamu berbicara tentang impian, visi, dan tujuan hidup yang lebih besar, mungkin banyak orang di sekitarmu yang tidak mengerti. Mereka menganggapmu aneh, berlebihan, atau bahkan bermimpi terlalu tinggi. Namun jangan biarkan hal itu membuatmu berhenti. Allah tidak menanamkan perasaan ini dalam dirimu tanpa alasan. Jika kamu merasa bahwa kamu memiliki tujuan besar dalam hidup, maka teruslah mencari, teruslah belajar, dan teruslah bergerak maju. Jangan biarkan rasa ragu atau perkataan orang lain menghentikan langkahmu. Sebab setiap orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk sesuatu yang lebih besar, pasti akan melalui ujian yang lebih berat. Tetapi dengan setiap ujian, ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Sebagai orang dewasa, mungkin sekarang kamu mulai memahami bahwa panggilan yang kamu rasakan sejak kecil bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah petunjuk bahwa Allah ingin kamu berada di jalur yang berbeda, bahwa Dia ingin kamu menemukan kebenaran, dan bahwa Dia memiliki rencana khusus untuk hidupmu.
Dan selama kamu tetap teguh dalam iman, berusaha mendekat kepadanya dan berjuang di jalan yang benar, maka Allah akan membimbing langkahmu menuju tujuan yang telah Dia tetapkan. Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Quran, Surah At-Talaq ayat 3. Jadi, jika kamu sering merasa bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar, jangan abaikan perasaan itu. Itu adalah panggilan dari Allah yang menginginkan kamu untuk terus mencarinya, terus bertumbuh, dan terus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Percayalah, perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah yang kamu ambil di jalan kebenaran akan selalu bernilai di sisinya. Dan pada akhirnya, ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu lalui telah membawamu menuju takdir yang sebenarnya telah Allah persiapkan untukmu sejak awal. Tetaplah teguh, teruslah mencari, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah salah memilih hambanya untuk sebuah misi yang besar. Saudara dan saudariku yang tercinta, jika kamu pernah mengalami tanda-tanda ini dalam masa kecilmu, ketahuilah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Setiap perjuangan, setiap momen merasa berbeda. Setiap ujian, itu semua bukan tanpa tujuan. Allah sedang membentukmu, mempersiapkanmu, dan membimbingmu menuju sesuatu yang lebih besar. Tetapi ingatlah, dalam Islam, menjadi terpilih bukan soal status atau keunggulan atas orang lain. Ini tentang bagaimana kamu merespons ujian yang Allah berikan kepadamu. Setiap mukmin memiliki kesempatan untuk ditinggikan derajatnya, bertumbuh, dan memenuhi tujuan hidupnya jika mereka tetap sabar, percaya kepada Allah, dan terus berusaha melakukan yang benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Quran, Surah At-Talaq ayat 3. Semoga Allah memberi kita semua kebijaksanaan, kesabaran, dan hati yang mampu mengenali tanda-tandanya dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.